Halo guys, balik lagi dengan gua Candy di sini. Di video kali ini gua bukan memberikan tutorial, tapi hanya sekedar sharing-sharing info aja. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang lagi pengen ngerakit PC, khusus rig PC aja, nggak termasuk monitor, keyboard dan mouse. Di sini gua udah rangkum item-itemnya apa aja yang mungkin saran gue untuk dibeli di kisaran 5-6 jutaan. Oke, ini langsung aja, ini hasil rangkumannya, dan ini harganya dan ini kondisinya. Jadi gue gabung antara kondisi bekas dan yang baru supaya untuk menekan budget tapi juga dapat spek PC yang lumayan menurut gue ya gitu. Nah, ini totalnya dari total rig PC ini di 5.398.000, dan ini baru aja gua rangkum hari ini di 5 Januari 2021. Nah, mungkin kedepannya harga-harga produk ini bisa berubah, bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung kondisi nanti ya. Tapi ini di video di kali ini cuman gua ngasih mungkin referensi gitu ya, referensi buat teman-teman sekalian untuk bagi yang mau rakit PC di kisaran 5-6 jutaan atau 5 jutaan gitu. Dan ini harga semua ini gua ambil semuanya dari Tokopedia. Nah, ini semuanya ini gua ambil dari toko-toko yang udah power merchant, maksudnya terpercaya, dan juga atau yang dari official store-nya langsung gitu kalau untuk yang produk yang barunya gitu. Oke, kita langsung aja bahas satu-satu itemnya. Mulai dari pertama, yaitu ada motherboardnya gua pakai motherboard LGA 1155 yang tipe H61, mereknya ASRock. Nah, ini karena di harga pas 50.000, kondisinya bekas. Oke, dan ini produknya. Kenapa gua saranin ini? Karena nanti related sama atau hubungannya sama dengan prosesornya. Prosesornya gua ambil kan di i7 yang 3770. Nah, kenapa gua juga ambil generasi 3 gitu kan, bukan mungkin generasi sebelumnya yang lebih murah mungkin, tapi gua ngambil generasi 3 supaya dapat PCIe untuk VGA nya itu PCIe 3 bukan PCIe 2 lagi gitu, supaya maksimal gitu performanya maksud gua. Nah, terus juga kenapa milihnya ASRock di sini mereknya, karena selama ini gua pakai ASRock itu terbukti bandel gitu ya, mungkin bahasanya nggak pernah rusak alhamdulillahnya selama pemakaian 3-5 tahun. Gue selalu pakainya ASRock. Ya, sebelumnya pernah merek lain kayak Gigabyte atau Asus, tapi akhirnya gue pakai ASRock juga relatif murah, dan ya fitur-fiturnya juga lumayan oke bawaan dari ASRocknya. Dan kalau misalkan kalian mau update BIOSnya mungkin kan untuk motherboardnya itu gampang banget. Nah, misalkan ketik aja, karena gue pakai ASRock Z77 Extreme 3, ketika langsung ASRock terus tipe dari motherboard tersebut gitu, terus klik, termasuk ke link ASRocknya. Nah, di sini cari support, kemudian BIOS. Nah, udah tinggal download deh di sini untuk BIOSnya, dan pilih yang misalkan kalau ini yang BIOS gitu kan, pilih yang global ini gitu. Udah, habis itu tinggal install, dia otomatis nanti mudah banget installnya, langsung ke update BIOSnya gitu. Jadi antara harga dan mungkin fitur dan kemudahan yang diberikan, akhirnya gue pilih ASRock gitu, dan harganya juga relatif murah ya gitu. Oke, lanjut yang kedua, yaitu prosesor Intel i7 3770. Gue pilih ini karena ya i7 paling tinggi di Intel, dan gue juga pakai ini saat ini. Gue bilang udah cukup juga ya di tahun 2020 ini, masih sangat mumpuni untuk main game mungkin atau buat kerja, sangat-sangat bagus gitu performanya, dan harganya cukup murah gitu kalau mau i7. Atau mungkin kalau mau seri K nya juga bisa, tapi harganya sedikit lebih mahal, jadi gua ngambil yang 3770 ini aja, itu di harga 1.515.000 ini. Oke, kemudian gua ngambil karena ini nggak termasuk
fan-nya akhirnya gue juga cari sendiri fan-nya ori Intel buat LGA 1155. Nah ini bentuk fan-nya standar gitu. Kalau misalkan mau cari fan coolingnya yang lebih bagus, yang aftermarket barangnya, itu jauh lebih baik ya gitu. Terus kemudian ada RAM-nya gue pakai Kingston HyperX Fury Gaming 8GB atau 2x4, itu di harga 198 kali 2 jadi 396.000. Kondisinya juga baru. Nah, barangnya seperti ini. Tuh dia. Nah, ini juga udah lumayan banget menurut gua. 8GB minimal sekarang tuh kalau ngerakit PC 8GB ya. Menurut gua itu udah minim banget. Kalau dia di bawah itu mungkin udah berat untuk game-game baru, dan buat multitasking juga rasanya kurang gitu. Apalagi kalau gue saranin jangan beli RAM itu cuma 1 keping, tapi selalu 2 keping supaya dual channelnya nyala, dan itu jauh lebih cepat dibanding 1 keping. Jadi maksudnya 2x4 itu jauh lebih cepat dibanding 1 keping 8GB gitu. Oke, lanjut kita ke VGA nya. Gua pilihkan di sini Galax yang 1050 Ti Exok 4GB dan produknya seperti ini. Nah, ini kenapa gue juga milih Galax. Di beberapa forum gue lihat Galax di seri 1000 nya lumayan oke. 1050, 1060, 1070 sampai 1080 performanya lumayan oke. Jadi maksudnya performa ini berbanding dengan harganya ya. Jadi yang paling price performance-nya itu paling bagus lah diantara produk-produk yang lain. Makanya gue kenapa pilihkan yang Galax. Dan di sini gue pilih yang udah extreme overclock, jadi udah paling tingginya di seri 1050 Ti gitu. Ini harganya di 1,5 juta. Oke, lanjut. Kemudian untuk PSU nya gue pilihkan merek Seasonic di harga 460.000 ya, kondisinya bekas. Dan ini bentuknya. Nah, kenapa gue pilihnya Seasonic? Ya mungkin teman-teman udah pada tahu Seasonic ini udah nggak diraguin lagi brandnya dan kualitas build quality barangnya. Jadi gue pilihkan Seasonic. Sebetulnya yang lain juga bagus ya, mungkin kayak ada Thermaltake ya, atau lupa sih beberapa produk yang lain lah gitu. Mungkin sama bagusnya, tapi Seasonic ini menurut gue ya selama ini gue pakai nggak pernah ada kendala sama sekali. Gue sendiri pakai yang 750 watt itu oke banget buat multitasking atau gaming atau ya jalanin PC selama inilah gitu. Walaupun dijalanin 24 jam, pernah dijalanin beberapa hari nggak mati juga, dia stabil, nggak ada masalah dan kondisinya oke lah. Gue juga beli bekas gitu, dan sampai sekarang gue pakai nggak ada masalah, alhamdulillah gitu. Oke, berikutnya ada SSD. Nah, di sini gue pilihkan mereknya Adata ya, harganya 257.000, kondisinya baru. Nah, kenapa gue pilih Adata ya, ini preference saja sih. Sebetulnya yang lain juga oke, mungkin asal jangan merek-merek yang kalian gak kenal ya. Cari merek-merek ya mungkin WD atau merek lainnya yang udah biasa. Untuk yang harddisk, mungkin versi harddisk sebelumnya kalian pernah dengar. Nah, itu oke aja, karena gue pilih Adata ini relatif harganya lebih murah juga. Sebetulnya WD juga bagus, WD Green yang 120 GB sorry, itu harganya mungkin kurang lebih aja, tapi gue di sini masukinnya Adata nggak apa-apa gitu. Ini penting supaya kalian naruh nanti install Windows-nya atau program-program penting lainnya tuh di SSD, jadi supaya bootingnya tuh cepet gitu, nyalain komputer cepet, buat jalanin program-program yang biasa dipakai kerja kayak mungkin Microsoft Office, atau teman-teman ada yang suka edit-edit pakai Adobe ya kan, bisa diinstal di SSD semua, dan itu benar-benar jauh lebih cepat ya kalau instalnya di SSD gitu. Kemudian selanjutnya itu ada harddisk. Nah, harddisk di sini gue pakai WD Blue 1 TB. Nah, ini dapat kabel SATA katanya, harga 360.000, kondisinya bekas gitu. Ini dia bentuknya. Nah, seperti ini biasa dapat kabel SATA-nya. Kenapa gua pilih WD Blue ini? Untuk
selama ini gue pernah pakai Seagate, WD, Toshiba, harddisk ya kan, dan alhamdulillahnya hanya WD, produk WD yang nggak pernah bad sector gitu. Seagate pernah bad sector gue alami, terus untuk Toshiba sering banget gue alami bad sector. Ya mungkin guanya yang kurang beruntung ya dapat harddisknya kan, tapi ya kalau pemakaian ya mungkin ada pengaruh juga. Jadi maksudnya kualitas dari WD ini juga mumpuni gitu, akhirnya dia nggak pernah bad sector gitu. Makanya juga gue pilihkan WD Blue di sini. Kalau mau WD Green juga bisa, tapi WD Green kan lebih lambat speednya. Nah kalau WD Blue ini 1 TB dia RPM-nya mau 5400 ya, bukan 7200 ya. Tapi WD Blue ini oke lah gitu. Bisa juga WD Green kalau kalian mau, dan misalkan dapat yang lebih murah gitu. Mungkin perbedaan WD Green sama WD Blue tuh di charge-nya ini kali ya, tapi kurang tahu juga sih. Mungkin harusnya sama, tapi gitu. Di sini baru kalian bisa nyimpen data-data, install game, ya kan, musik atau segala macam. Nah ini untuk storage buat penyimpanan data kalian. Oke, kemudian lanjut ke casing. Casingnya gue pakai Cube Gaming Byron. Nah ini harga 330.000, kondisinya baru. Dan ini untuk bentuk casingnya lumayan oke ya, Byron ini. Ini kalau nggak salah masuknya ke mid tower kali ini. Nah, yang Byron ini. Nah, ini harganya lumayan murah menurut gua. Dia dapat sama ininya enggak? Fan-nya enggak ya? Oh, enggak termasuk fan. Jadi cuman ininya aja, casingnya aja. Nanti kalian fan-nya bisa beli sendiri yang RGB seperti ini, jadi cakep gitu kan tampilannya gitu. Oke, sekian mungkin rangkuman untuk rakit PC-nya kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa menambah referensi untuk bagi yang mau ngerakit PC di harga 5 jutaan gitu. Bagi ada masukan atau tambahan silahkan komentar di kolom komen gitu. Boleh aja kita diskusi, nanti mungkin ada yang butuh pengen ngerakit PC di harga yang lebih tinggi atau yang lebih murah, mungkin gue bisa bantu gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang suka silahkan like, yang gak suka silahkan saja dislike, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.